Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Atas nama Ketua DKM Masjid Jami' Syar'i mengucapkan ahlan wa sahlan marhaban bikum kepada Bapak Munjirin Wali Kota Jakarta Selatan beserta dengan perangkatnya. Juga yang saya hormati Bapak Camat Jagakarsa beserta dengan perangkatnya, juga para lurah se-Kecamatan Jagakarsa beserta dengan aparatnya, dan juga pengurus DMI Lenteng Agung beserta dengan jajarannya, serta jemaah sekalian yang telah hadir dalam rangka menemani Bapak Wali Kota Jakarta Selatan guna tarlim ataupun tarawih keliling di lingkungan Masjid Jami' Syar'i. Moga-moga silaturahim yang dibina saat ini bisa berkesinambungan untuk masa-masa yang akan datang. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kita dengarkan paparan langsung akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita nanti setelah kita melaksanakan sholat tarawih dan sebelum witir. Untuk itu pada malam hari ini kita langsung saja sholat isya berjamaah. Mohon bersedia dalam koran Ustaz Ahmad Hidayatullah untuk pimpin daripada sholat isya. Kemudian Al-Quran Ustaz Muhammad Yadirawan untuk
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadlan minallahi wa ni'mah. As-salatu sunnatan tarawih raka'ataini jalakum jami'a rahimakumullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa sadaqal qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para asatidz, para hujjaj, alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh dan bin sepuh. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu Bapak Mujirin Essos MSI. Juga yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Haji Edi Sumantri SE MSI. Dan juga yang saya hormati Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Bapak Ali Murtodo Essos MSI. Juga yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan atau yang mewakilinya, yaitu Bapak Nana Ali Sahbana. Juga yang saya hormati Bapak Ketua DMI Jakarta Selatan, Bapak Ustadz Edi KS. Juga yang saya hormati Bapak Ketua Koordinator Basnas ataupun Basis Jakarta Selatan, Bapak Ustadz Yasdar. Juga yang saya hormati para asisten Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, para kepala SKPD, UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan. Juga yang saya hormati Bapak Camat Jagakarsa, Bapak Santoso. Juga yang saya hormati para lurah se-Kecamatan Jagakarsa, bil khusus Lurah Lenteng Agung, Bapak Ahmad Hasan Husaini Essos. Dan juga yang saya hormati Bapak Kepala PNNK Jakarta Selatan, Kombes Pol Ghazali Ahmad SH SDK MH. Juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Syihabuddin, Kiai Haji Marzaki Rahman Makdum. Juga yang saya hormati pengurus DMI Unit Lenteng Agung beserta dengan perangkatnya. Dan juga yang saya hormati Bapak Salam Hamzah, Ketua RT, Ketua RW 01 Lenteng Agung, dan Ketua-Ketua RT baik RT 1 sampai dengan RT 12 RW 1 Kelurahan Lenteng Agung. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu-satunya, namun tidak mengurangi rasa syukur, hormat serta cinta saya pada malam hari ini tentunya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam yang amat ta'ala kepada kita sampaikan ke haribat dunia kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dan kita juga selaku umat yang sampai saat ini masih istiqomah menjalankan perintah sunnah dan risalahnya. Moga-moga dapatkan sahabatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, atas nama Ketua DKM Masjid Jamiah Syar'i
mengucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta dengan perangkatnya, juga Bapak Camat Jagakarsa dan perangkatnya, dan juga Bapak Lurah sekalian dan para hadirin yang telah hadir di Masjid Jami' Syar'i dalam rangka mendampingi daripada Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, yaitu dalam rangka tarawih ataupun tarawih keliling yang pada saat ini secara kebetulan dan memang diagendakan di kediaman kami ini, yaitu Masjid Jami' Syar'i. Moga-moga kunjungannya, kehadirannya, silaturahimnya ke tempat kami ini bisa berkesinambungan untuk masa-masa yang akan datang. Selain itu, kami atas nama Ketua DKM Masjid Jami' Syar'i mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jakarta Selatan yang telah memberikan kepada kami, yaitu berupa bantuan. Yang pertama, kalau kami simak, meskipun kami belum mendengar secara langsung apa-apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Wali Kota, yang pertama yaitu bantuan uang, kemudian yang kedua yaitu bantuan Al-Quran dari Kemenag Jakarta Selatan, dan juga bantuan berupa alat pembersih dari DMI Jakarta Selatan. Semuanya itu kami atas nama DKM mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota, kepada Kemenag, dan juga DMI Jakarta Selatan yang telah memberikan bantuan kepada kami. Moga-moga bantuannya bisa bermanfaat untuk kami khususnya dan juga lingkungan kami pada umumnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kami atas nama DKM selain mengucapkan terima kasih, juga mohon maaf kepada Bapak Wali Kota khususnya dan juga jamaah lainnya. Mungkin dan barangkali dalam penerimaan ini kami kurang berkenan, baik penerimanya, penempatannya, penyambutannya, bahkan semuanya mungkin kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan Saudara, khusus Bapak Wali Kota itu sendiri. Mohon kiranya dimaafkan. Hadirin, untuk selanjutnya mari kita simak dan kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Mujirik Estos MSI. Kepada beliau, Al-Waqaf alaihi falyatafaddal masgura. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Saya lihat cukup banyak sekali, dan diantaranya adalah Ketua DKM Masjid Jami' Syar'i Bapak Haji Abidin Nur. Yang saya hormati juga Imam Sholat Tarawih Barusan Ustaz Etian Indrawan. Cepat, sedang, tapi dari kita enak, pas, nggak panjang, nggak pendek. Kalau pendek kan kayak yang di apa? Yang di YouTube ya, susah ikutin gitu. Kalau panjang, udah banyak yang ini juga pada kepingin cepat gitu. Jadi pas, kalau yang tadi pas. Kemudian yang saya hormati juga para paling ulama dan tokoh masyarakat dengan Ustaz Lisa Jinin. Yang mana? Ustaz Muhammad Sarifudin, saudaranya Pak Habib ya. Kemudian Haji Rojali, ya absen, ada di belakang. Ustaz Jamaluddin Al-Afghani, ada juga, ujung. Kemudian Ustaz, oh ini mah kelompok kita. Kemudian para tokoh masyarakat, ada ketua RW, ketua RT, kemudian ada FKDM, LMK yang menyambut di masyarakat. Kemudian hadir bersama saya rombongan yang terima kasih setiap tarawih keliling. Alhamdulillah rombongan ikuti terus, banyak dari rombongan kita. Mudah-mudahan makin hari makin tambah yang ikuti. Di antaranya adalah dari Kementerian Agama Jakarta Selatan, Kemenag, yang diwakili oleh Pak Mana, Pak Kasih, karena Pak Kemenagnya, kepalanya kalau nggak salah lagi ujian ya, untuk naik eselon menjadi eselon 2. Kita doakan mudah-mudahan beliau berhasil. Kemudian beserta rombongannya nih, cukup banyak saya lihat. Kemudian hadir juga dari PMI Jakarta Selatan.
maju lagi harus ikut terus. Mudah-mudahan nanti bisa buka di depan masjid apa kegiatan donor darah atau apa, mungkin banyak jemaah yang ingin donor darah. Ini bisa diusahakan untuk berikutnya. Kemudian ada bersama kita juga Bapak Kombes Ahmad, Ketua Badan Narkotika Jakarta Selatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau orangnya nih, kalau umpamanya ada di wilayah kita, keluarga kita, ataupun saudara kita yang mungkin kegantungan narkotika, tapi biasanya kan kita malu sama tetangga dan sebagainya, itu bisa langsung untuk direhabilitasi, dibawa ke kantor beliau, di kantor wali kota. Insya Allah silent, nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan bisa sembuh. Gratis lagi ya Pak? Gratis. Jadi diurusin. Itu biasanya banyak di tempat-tempat kita. Sebenarnya orangnya ingin sembuh, kepingin pulih kembali, tapi caranya bingung bagaimana. Mau ngomong keluar-keluar tetangga malu, keluarganya kena. Nah, itu caranya gitu. Bawa saja ke kantor BNK. Sekarang ada namanya kegiatan rehabilitasi. Kemudian yang hadir bersama saya juga tadi disebutkan Pak Wakil Wali Kota, berizin tadi ya? Ada masih? Udah izin ya, tadi ada perlu udah izin. Kemudian ada sekretaris kota, ini orangnya belakang. Ada Pak Asisten saya punya 3, alhamdulillah ada semua. Ada asisten Kesra, asisten Iqbal, asisten pemerintahan. Nah, yang saya dengan Sendera. Kemudian Pak Kasudin juga banyak di sini. Ada Kasudin mana ya? Nomor PPAPP. PPAPP ini yang ngurusin biasanya kekerasan perempuan. Kemudian ada stunting. Ada sekarang kan lagi trending stunting. Itu yang ngurusin beliau. Sama kita juga semuanya. Kemudian Kasudin yang lainnya banyak juga di sini. Biasanya pada nyempil, nggak pada baris. Jadi saya akan ya. Kasudin pendidikan. Kasudin pendidikan, kita punya Kasudin pendidikan 1 dan pendidikan 2. Dan para Kasudin yang lainnya, yang saya disebutkan satu persatu. Ada juga para kabak kepala bagian, itu hadir juga semuanya. Kemudian ketua FKDN, biasanya FKDN paling banyak yang ikut. Ketuanya ada, namanya Bang Hafiz, alhamdulillah ikut. Kemudian Pak Camat Jagakarsa beserta seluruh lurahnya yang ada di Kecamatan Jagakarsa juga ikut. Kemudian yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di Masjid Asy'ari ini yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta rombongan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun langkahnya kakinya untuk bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat tarawih dan insyaallah nanti akan ditutup dengan sholat witir. Dan yang tujuan pertama Bapak Ibu sekalian kami untuk bersilaturahim di sini yaitu untuk benar-benar bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Karena saya baru kesempatan pertama ini menginjakkan kaki di Masjid Asy'ari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM, mudah-mudahan tadi silaturahim ini tidak berhenti sampai di sini. Maksudnya, insyaallah nanti bisa hadir di sini atau mungkin acara-acara di sekitar masjid ini untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara dan kesempatan yang lainnya. Kemudian mungkin saya tidak panjang lebar Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita patut bersyukur sampai sekarang kita masih bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, puasa hari yang ke-10 ya, hari yang ke-10 kita bisa melewati dari hari pertama sampai dengan hari ke-10 ini dengan baik. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan dari pertama sampai dengan hari 10 benar-benar ibadah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita nanti di akhirat. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, masih ada 20 hari ke depan. 20 hari ke depan ini kita bisa hitung, kita bisa muhasabah 10 hari yang kemarin yang kita telah lakukan puasa kita, benar-benar puasa kita hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga, atau benar-benar puasa yang sesungguhnya yang akan memang kita idam-idamkan
diturunkan, yaitu al-lakum tatakul di terakhirnya. Nah, kita bisa muhasabah dari sekarang. Kalau cuma menahan makan, minum, tidak bersetubuh dengan pasangan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu puasanya termasuk puasa syariat, puasa yang hanya fikih saja, puasa yang sebenarnya yang harus kita muhasabah biar kita dapat pahala yang sebenarnya adalah puasa yang kita bisa menahan panca indera kita dan bisa menahan penyakit hati kita, biar tinggal tidak tumbuh di hati kita. Penyakit hati, kalau menurut para kiai dan memang sudah tersirat, ada 10 penyakit hati yang harus kita waspadai. Karena kita tidak tahu, yang tahu hanya urusan kita dengan Allah. Orang lain tidak bisa membaca hati kita. Kita ikhlas atau enggak? Puasa kita kemarin benar-benar enggak? Atau mungkin karena kita ditinggal di rumah mertua, enggak enak sama mertua puasanya? Atau mungkin niatnya karena yang lain? Nah, ini hati kita yang tahu. Jadi penyakit-penyakit hati itu yang namanya ujub, ria, dengki, kemudian demen ngomongin orang dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang memang bisa tidak mendatangkan pahala. Puasanya mungkin secara fikih, tapi pahalanya yang tidak dapat. Nah, ini yang perlu kita evaluasi 20 hari ke depan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kaitannya dengan puasa menjaga hati, sehingga nanti kita menjadi puasa yang benar-benar secara hakikat memang kita melaksanakan ibadah suci Ramadan. Kemudian di luar itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal. Yang pertama, ini kaitannya dengan mungkin keamanan wilayah atau mungkin kondusivitas wilayah Jakarta Selatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini khususnya juga kaitannya dengan nafsu amarah yang bisa timbul kaitannya dengan anak-anak muda. Anak-anak muda juga harus dikasih perhatian, jangan sampai puasanya sia-sia. Kalau habis sahur, habis sholat subuh, kemudian habis tarawih, ini anak-anak muda saya pesan sekali pada orang tua yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, iawasi anaknya, jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar mungkin hal-hal yang positif nggak masalah. Tapi kalau hal-hal ikut-ikut yang nantinya seperti yang kita lihat dan baca di berita-berita, itu sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekarang anak-anak muda justru kayaknya bangga kalau dirinya itu ikut-ikutan, apalagi tawuran, kemudian balap liar, kemudian ada namanya begal, ada yang orang nggak salah juga pakai dibacok dan sebagainya. Sekarang jadi trending anak-anak muda kalau nggak ikut-ikut kayaknya gimana? Nah, ini padahal ini bulan puasa yang harusnya kita amalan kita meningkat, amalan kita ditahan, ini malah kita dibiarkan. Ini saya titip kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jamaah yang di sini bisa mengendalikan anak-anaknya dengan baik untuk tidak ikut-ikutan hal-hal yang memang negatif. Lihat yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, dikit lagi kita akan lama-lama tetangga kita, saudara kita pasti banyak yang akan meninggalkan kampung kita pada mudik. Nah, kalau pada mudik itu biasanya yang terjadi di berita-berita atau mungkin yang kita dengar sendiri di lingkungan kita, ada saja yang rumahnya kosong dimasukin orang, atau yang rumahnya kosong mungkin lupa masalah listrik, matiin, colokan mungkin yang tadinya numpuk dicopot-copotin dulu, ini kadang-kadang lupa. Jadi mungkin Pak RT, Pak RW, dan KFD lewat juga mungkin pengeras suara di masjid-masjid dan musola diingatkan bagi saudara-saudara kita yang akan meninggalkan Jakarta untuk bersilaturahim dengan keluarganya, titipkan rumahnya, kuncinya sama tetangganya, biar untuk dicek setiap harinya. Jadi kalau sudah terjadi sesuatu, ini tetangganya biasanya yang tadinya tidak menanggung apa-apa, dia mungkin di situ enak, tapi kalau sampai sudah di kebakaran, ini biasanya merembet kanan kiri. Jadi wajib kita jaga bareng-bareng, biar situasi di lingkungan kita tetap nyaman untuk kita tinggali. Terakhir dari saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian,
bahwa Jakarta Selatan kemarin hari Pak Yasdan, hari Kamis, Pak Yasdan ini tadi disampaikan koordinator Basas Basis Jakarta Selatan, Pak Ustadz Yasdan. Nah, saya sampaikan bahwa Jakarta Selatan itu memperoleh penghargaan pengumpul zakat infak sedekah tertinggi se-DKI Jakarta. Bahkan bukan tingkat kotanya saja yang didapat oleh Jakarta Selatan, yang diperoleh oleh Jakarta Selatan, tingkat kecamatan pun demikian. Juara 1, juara 2, juara 3 kecamatan ada di Jakarta Selatan. Kemudian kelurahannya juga demikian, juara 1, juara 3 dan dikasih ke kota lain. Kelurahannya juga juara 1, 2, 3 selatan. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai kompak bahwa di Jakarta Selatan kita sudah mulai bersepakat menjadikan Jakarta Selatan sebagai kota sadar zakat. Nah, kalau bicara masalah zakat infak sedekah, kalau kita pelajari tentang agama Islam, pasti di situ diajarkan. Kalau memang itu dilaksanakan, insya Allah masyarakat juga akan sejahtera. Nah, di Jakarta Selatan mengarah ke sana. Oleh karena itu saya minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk masjid ini, Pak Ustaz, sudah masuk UPZ atau belum? Udah ya. Kalau UPZ sudah, nanti mungkin tinggal dimaksimalkan. Karena kalau sudah jadi UPZ itu adalah unit untuk pengumpul zakat infak sedekah yang diakui resmi oleh pemerintah. Banyak masjid-masjid melaksanakan tapi belum dari UPZ, itu sebenarnya belum tercatat secara resmi di negara sebagai unit kelola zakat. Kalau dari UPZ sudah. Jadi Pak Ustadz sudah boleh melaksanakan pengumpulan zakat infak sedekah itu tidak hanya Idul Fitri aja, zakat fitrah, tapi bulan-bulan biasa juga bisa melaksanakan. Nah ini kalau bisa anak mudanya nanti dipilih berapa yang bagus-bagus, dikirim ke Basnas Jakarta Selatan untuk menjadi duta zakat. Nah, duta zakat itu nanti yang akan diajari tentang zakat bagaimana dan karena banyak di masyarakat kita sebenarnya mau membayar zakat, tapi dia bingung caranya, bingung hitungnya, caranya bagaimana. Nah kalau kita dijemput dengan duta zakat, itu di masyarakat nanti pada paham, masyarakatnya mampu membayar. Nah kalau bayar itu nggak usah jauh-jauh, bingung kemana, ada di masjid asal ini bayar di sini. Kalau udah diterima di sini, nanti pencatatannya saja yang ada masuk di Basnas Basis Kota Jakarta Selatan. Penggunaannya, keuangannya balik lagi ke UPZ untuk dipergunakan untuk kemaslahatan di masyarakat sekitar masjid ini. Jadi sungguh luar biasa Bapak sekalian. Nah, kita sudah rasakan namanya sudah rumah. Kemudian ada ijazah kehabisan terus yang kuliah mungkin di kuliah ini akan Basnas. Kemudian ya banyak mungkin yang program sudah tahu dan sudah dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, seperti biasa kalau saya berkunjung tempat yang lainnya selalu berpesan jaga wilayah kampung kita. Kampung kita sudah betah kan tinggal di daerah sini, proses betah kan dari dulu. Berarti kalau sudah betah wajib kita jaga, jangan sampai dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mengganggu kampung kita. Kita wajib jaga kampung kita. Biar kita ibadah juga enak, melaksanakan aktivitas pekerjaan setiap hari juga kita enak dan nyaman. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan menerima rombongan kami. Tentunya dalam acara silaturahim ini 1-2 orang pasti ada yang kurang berkenan karena kehadiran kami menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati yang terdalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga ikhlas menerima maaf dari rombongan kami. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mungkin silaturahim ini bisa menyambung di waktu yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام